Bab 1469. Aku muridmu. Mendengar ini, wajah Fang Kaye berubah drastis. Omong kosong. Ini tidak masuk akal. Kapan dia bergabung dengan Grey Z dan meminta keluarga lainnya untuk merencanakan sesuatu yang salah? Fang Willy, dia ingin membunuh dirinya. Ayah tidak akan membunuhku, bagaimana mungkin dia bisa membunuhku? Wajah Fang Kaye muram, dan dia menunjuk ke pria bertopeng. Lepaskan topengmu dan biarkan aku melihat anjing macam apa kamu. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia. Beberapa orang itu tidak ingin berbicara omong kosong sama sekali, jadi mereka langsung bergegas menuju Fang Kaye. Ingin segera membunuh Fang Kaye. Fang Kaye segera dikepung. Bang! Fang Kaye menjadi gila dan menyerang dengan liar, tetapi orang-orang berbaju hitam itu jelas tidak lemah, menekan Fang Kaye dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak menyerang Grey Z, mereka sengaja ingin agar Grey Z tetap hidup. Grey Z berdiri di sana, seolah-olah menonton drama, tanpa mengambil tindakan apapun, membiarkan beberapa orang mengepung Fang Kaye. Bang! Fang Kaye dihantam telapak tangan di punggungnya, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Matanya menjadi lebih galak dan lebih gelap. Bang! 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 Beberapa orang memulai gerakan mereka, semuanya sangat kejam, dan semua gerakan ingin menghabisi langsung nyawa Fang Kaye. Bagaimana bisa Fang Kaye tidak melihatnya? Orang-orang ini benar-benar dari keluarga Fang, dan setiap gerakan adalah jurus bayangan keluarga Fang. Keluarga Fang benar-benar ingin membunuh dirinya. Grey Z masih berdiri di sana, menyaksikan Fang Kaye dipukuli hingga muntah darah, dan hampir pingsan. Kenapa kamu masih menonton? Fang Kaye meraung. Dia memandang Grey Z seperti itu, dan dia sangat marah karena dia tidak menyelamatkannya. Keluarga Fang ingin membunuh dirinya, dia membenci ini. Dia juga semakin membenci Grey Z karena dia dekat dengan kematian dan tidak menyelamatkannya. Bajingan ini, bukankah dia mengatakan ingin menerima dirinya sebagai murid? Apakah dia ingin menyaksikan dirinya mati? Ini urusan internal keluargamu. Aku tidak ingin campur tangan. Grey Z berkata dengan enteng. Terlebih lagi, mereka tidak berurusan denganku, aku tidak punya alasan untuk melawan mereka. Fang Kaye benar-benar ingin muntah darah karena kata-kata Grey Z. Bang! Dia menerima pukulan lain di dada, klik, hampir mematahkan tulangnya secara langsung. Para bajingan ini benar-benar pembunuh. Dia melihat bahwa beberapa orang mengeluarkan belati mereka, berkedip dengan cahaya dingin, sangat ingin menikam tubuhnya. Dia pasti akan mati hari ini. Alasan. Aku akan memberimu alasan untuk melawan. Fang Kaye mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Sudut mulutnya berlumuran darah. Belati di tangan beberapa orang mengarah ke jantungnya dan menusuknya dengan ganas. Tapi Fang Kaye mengabaikan ini. Dia hanya menatap Grey Z, berteriak. Seseorang ingin membunuh muridmu, jangan diam saja. Boom! Gelombang udara yang ganas pecah dalam sekejap. Sebelum beberapa orang bertopeng bisa bereaksi, mereka tiba-tiba terlempar. Setelah embusan angin, Grey Z berdiri di depan Fang Kaye, menatapnya. Panggil apa tadi? Saya tidak mendengarkan jelas. Fang Kaye mengertakkan gigi. Guru. Grey Z mengangguk lalu berbalik untuk melihat orang-orang bertopeng. Sudahkah kalian mendengar apa yang dia katakan? Kalau begitu bunuh mereka bersama. Begitu suara itu turun, beberapa pria bertopeng bergegas menuju Grey Z lagi. Fang Kaye harus mati, Grey Z ingin menghentikan. Jika Grey Z mati, orang-orang di daerah pesisir selatan juga akan marah Fang Kia, dan membunuh Fang Kia. Hah, hah, hah. Beberapa bayangan maju dengan cepat, dan belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Fang Kaye duduk di tanah, terengah-engah, dan tidak peduli sama sekali, dia tahu kekuatan Grey Z terlalu hebat. Grey Z berdiri di sana, tidak bergerak, membiarkan beberapa orang bergegas ke arahnya. Sampai saat mereka mendekat, bang! Bab 1000
Bab 1470. Panggil aku kakak. Dia tiba-tiba meninju. Sebelum mengenai tubuh orang itu, tinjunya terdengar langsung mengeluarkan ledakan. Pupil mata Fang Kaye tiba-tiba menyusut. Grey Z telah menunjukkan kepadanya sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan begitu jelas seperti hari ini. Tinju Grey Z sama sekali tidak menyentuh siapapun, tetapi tampaknya ada lapisan udara di tinjunya, yang terkompresi dengan keras, meledak dalam sekejap, dan tiba-tiba membuat orang pingsan. Ini jurus tinju super. Bang! Bang! Beberapa pukulan berturut-turut, siapapun yang dekat dengan Grey Z akan dipukuli olehnya. Tinjunya sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas, hanya suara teredam yang terdengar, dan sesosok tubuh terbang secara horizontal. Beberapa pria bertopeng jatuh ke tanah, memegangi dada mereka, memuntahkan darah, dan merasakan organ dalam mereka bergetar dengan keras. Sepertinya ada kekuatan yang menembus ke dalam tubuh mereka, hampir menghancurkan hati mereka. Ayo pergi. Mereka mengamati Grey Z dengan dalam, dan tahu bahwa itu bukanlah lawan mereka, dan jika mereka terus menyerang, mereka hanya akan mati. Tanpa sedikit pun keraguan, beberapa orang lari ke hutan dan menghilang. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Fang Kaye tidak puas. Kuserahkan padamu untuk membunuh mereka. Grey Z berkata dengan ringan. Penampilannya yang tenang membuat Fang Kaye sangat tidak nyaman. Tapi itu tidak mungkin. Jika Grey Z benar-benar tidak menyelamatkannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Fang ingin membunuhnya. Itu memang urusan keluarga Fang, dan Grey Z tidak perlu peduli tentang itu. Fang Kaye benar-benar tidak dapat berpikir bahwa keluarga Fang sangat tidak sabar untuk mengambil nyawanya. Dia baru saja meninggalkan keluarga Fang, atau terpaksa meninggalkan keluarga Fang. Sepanjang jalan, Grey Z tidak berbicara, dan Fang Kaye juga tidak ingin berbicara. Suasana hatinya sangat rumit. Sekarang dia di sini, diserahkan oleh keluarga Fang, dan bahkan keluarga Fang ingin membunuhnya. Dan Grey Z, setelah menerima dirinya sebagai murid, gurunta itu sudah berkata, jika dia tidak mendengarkan, itu bukan gayanya. Di luar Gunung Keramat, Rian sedikit kesal saat menunggu. Grey Z sudah cukup lama berada di dalam, dan masih belum ada berita apapun. Dia agak ingin buru-buru masuk secara langsung. Kakak sudah keluar. Dari kejauhan, Brother Zen melihat sosok Grey Z dan segera berdiri. Rian menghela nafas lega. Kakak. Grey Z mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk mengambil rokok dari mulut Rian, dan langsung mematikannya. Apa yang kamu hisap? Kamu tidak memiliki kesadaran akan pencegahan kebakaran hutan. Hei. Rian menyentuh kepalanya dan dengan cepat meremas puntung rokok. Saya salah. Dia berbalik, melihat Fang Kaye dengan di belakang Grey Z, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Fang Rani, bukankah itu perempuan? Dia itu Fang Kaye, kata saudara Zen. Dia juga bertanya-tanya, mengapa Grey Z tidak membawa Fang Rani kembali, melainkan membawa Fang Kaye. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah murid resmi Pusat Seni Bela Diri Super. Grey Z menunjuk ke Fang Kaye, lalu menunjuk ke Rian dan Zen. Dalam hal senioritas, mereka dianggap kakak Anda. Panggil kakak. Rian tidak sopan, menepuk dadanya dan berkata, kakak Rian akan melindungimu di masa depan, jangan khawatir jika ada yang berani mengganggumu. Fang Kaye tidak bisa berkata-kata. Dia telah melihat Brother Zen, tetapi Rian ini, dia tampaknya baru melihatnya untuk pertama kalinya. Hanya saja dia tidak bisa berbicara. Fang Kaye melirik Grey Z, sepertinya dia masih enggan, dan dia bahkan belum menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi murid Grey Z. Di masa depan, jika ingin menghancurkan keluarga Fang dan mendapatkan kembali barang-barangmu sendiri, kamu masih perlu mengandalkan mereka dan memanggil kakak lainnya. Kamu tidak akan kalah, kata Grey Z ringan.